Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. If you're in the mood, we can tiptoe to the moon. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas mengenai strategi pengelolaan ekologi laut tropis dalam mitigasi dampak pengasaman dan pencemaran air laut. Ancaman yang pertama adalah pengasaman air laut. Apa sih itu pengasaman air laut? Pengasaman air laut adalah penurunan pH air laut yang signifikan akibat penyerapan karbon dioksida secara berlebihan dari atmosfer. Ketika kita mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida atau CO2 ke udara, lautan menyerap sekitar 30%-nya. Nah, di dalam air, CO2 ini beraksi dan membentuk asam karbonat yang membuat pH air laut menjadi lebih rendah. Nah, hal ini sangat berbahaya bagi organisme tropis seperti karang dan kerang. Karena penurunan pH dapat mengurangi jumlah ion karbonat yang mereka butuhkan untuk membangun kerangka kalsium karbonat. Nah, tanpa perlindungan ini, terumbu karang akan menjadi lemah, hancur, dan tidak bisa lagi memberikan tempat tinggal bagi jutaan spesies. Nah, selanjutnya ada dampak pengasaman air laut, yaitu yang pertama, kerusakan organisme bercangkang seperti kerang, karang, dan beberapa jenis biota yang akan kesulitan membangun cangkang atau rangka kalsium karbonat mereka. Nah, yang kedua, itu karang tumbuh lebih lambat dan lebih rapuh sehingga mengurangi perlindungan alami pesisir dari badai. Nah, yang ketiga, yaitu kegangguan rantai makanan laut karena adanya perubahan pH yang dapat mempengaruhi perilaku dan kelangsungan hidup ikan seperti organisme laut lainnya yang dapat berpotensi mengubah ekosistem secara drastis. Ancaman yang kedua adalah pencemaran air laut. Pencemaran air laut adalah masuknya bahan berbahaya seperti limbah industri, sampah plastik, minyak, dan zat kimia akibat aktivitas manusia ke dalam ekosistem laut. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menurunkan kualitas air dan mengancam kehidupan biota laut. Di perairan tropis yang hangat, polutan dapat berinteraksi secara kompleks, mempercepat pertumbuhan alga berbahaya yang menutupi karang dan merancuni rantai makanan mulai dari plankton hingga predator puncak. Dampak pencemaran air laut yang pertama yaitu kerusakan ekosistem laut, contohnya seperti kematian terumbu karang dan terganggunya rantai makanan yang dapat menyebabkan penurunan populasi ikan. Yang kedua, eutrofikasi karena adanya nutrien berlebih sehingga memicu pertumbuhan alga secara cepat yang dapat mengurangi kadar oksigen di air dan menciptakan dead zone atau zona mati tanpa oksigen. Yang ketiga, mempengaruhi kesehatan manusia seperti masuknya mikroplastik dan logam berat ke tubuh manusia melalui konsumsi ikan yang beracun. Yang keempat, kerugian ekonomi akibat menurunnya hasil tangkapan nelayan dan rusaknya objek wisata pantai. Terakhir, gangguan kehidupan biota seperti kematian hewan laut karena menelan sampah plastik atau keracunan minyak. Strategi mitigasi pengasaman air laut yang pertama adalah pengurangan emisi atau CO2. Dengan mengurangi pembakaran bahan bakar fosil secara drastis adalah solusi paling mendesak, karena CO2 adalah penyebab utama pengasaman saat diserap oleh laut. Yang kedua, transmisi energi dengan beralih ke sumber energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi untuk mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, restorasi ekosistem pesisir dengan cara melindungi dan memulihkan hutan mangrove, padang lamun, dan rumput laut. Tumbuhan ini mampu menyerap karbon dan membantu meningkatkan pH air laut di sekitarnya. Yang keempat, perlindungan terumbu karang dengan cara mengurangi stresor lokal atau contohnya sampah atau pencemaran yang merusak terumbu karang karena karang rentan terhadap penurunan pH. Yang terakhir, mengurangi pencemaran seperti limbah nutrisi berlebih dari daratan ke laut untuk meminimalkan penurunan pH lokal. Selanjutnya, strategi mitigasi pencemaran air laut. Yang pertama, pengelolaan limbah industri dan domestik dengan cara mewajibkan industri memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang tidak membuang sampah ke sungai atau laut. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan daur ulang untuk mencegah sampah plastik masuk ke ekosistem laut. Yang ketiga, pengendalian tumpahan minyak dengan menggunakan teknologi canggih untuk memantau dan membersihkan tumpahan minyak di pelabuhan dan perairan dangkal. Yang terakhir, pengelolaan limpasan pertanian dengan cara mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida berlebih yang dapat terbawa ke air laut. Pengasaman dan pencemaran laut memang merupakan tantangan yang besar. Namun dengan penerapan strategi pengelolaan ekologi yang tepat, kita masih bisa harapan untuk melestarikannya. Mari bersama-sama menjaga dan melindungi laut tropis kita demi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan di bumi.